ketika kalian dengar suara tembakan itu kalian udah mati. Jadi kalau kalian main game sebaiknya jangan disambungkan suaranya ke speaker ini. Gadget. Halo, ketemu lagi dengan Pak Levi di channel Gadget Gang. Kali ini kita akan review salah satu produk yang murah tapi nggak murahan dan biasanya kalian butuh kalau lagi mau jalan-jalan atau hangout-hangout di luar atau mungkin cuma buat di kamar aja, yaitu speaker kecil-kecil tapi bagus nggak sih? Nah, sekelebat info, speaker ini udah dipakai selama 2 tahun, jadi emang ya sudah bekas pemakaian wajar ya, namanya juga barang dipakai. Tapi karena ini dipakai selama 2 tahun, berarti bisa dibilang bagus apa nggak sih? Udah 2 tahun loh. Mari kita bahas di video ini. Brand Anker memang terkenal dengan kualitas produknya. Walaupun harganya nggak terlalu murah, tapi produknya sudah dijamin bagus. Tapi nggak semua produk Anker itu mahal kok. Salah satunya adalah speaker ini. Jadi speaker Soundcore AS-A0 dari Anker ini adalah speaker low budget. Buat kalian yang pengen speaker portable, kecil tapi suaranya ya lumayan gahar. Nah, dalam pack yang kecil seperti ini, walaupun build quality-nya masih terasa murah karena bahannya plastik, tapi feel-nya dapat banget. Jadi walaupun plastik, dipegang teksturnya plastik, tapi nggak murahan karena beratnya ini lumayan dan berpadat juga, jadi nggak ada yang koclak-koclak kalau digoyang-goyang. Dari desainnya sendiri nggak ada yang istimewa, cuman bunderan kecil gini dan cuman punya satu tombol di bagian belakang. Dan tombol ini digunakan untuk power, keep atau backtrack dari track, dan pairing. Jadi semua fungsi dalam satu tombol. Spesifikasinya sendiri nggak wah-wah banget, biasa aja. Dia nggak support codecs yang mewah seperti aptX atau lossless lainnya. Codecnya cuman SBC, yaitu codec standar untuk audio yang digunakan untuk Bluetooth. Jadi nggak akan ada high resolution gitu-gitu, cuman nggak jelek-jelek banget. Powernya sendiri kecil banget. Rating dari speaker ini cuman 2 watt outputnya, dengan output dari 60 Hz sampai 20.000 Hz. Dari spesifikasinya sendiri udah kelihatan kalau ini nggak ngebas banget. Untuk chargingnya pun dia masih pakai USB micro B. Kalau kalian punya HP yang udah Type C ya kalian harus bawa kabel tambahan untuk ngecas speaker ini. Jangkauan Bluetooth-nya standar yaitu cuma 10 meter kalau nggak ada halangan. Kalau ada halangan ya bisa kurang. Dan yang jelas masih patah-patah kalau terjadi halangan secara fisik atau mental, anjay. Walaupun masalah patah-patahnya itu nggak signifikan banget, cuman sesekali aja kalau misalnya lagi muter musik terus ada orang lewat, kadang sinyalnya hilang, cuman nggak yang bikin disconnect gitu, nggak, cuman dia tersendat aja lagunya. Baterainya sendiri 480 mAh, jadi nggak terlalu besar juga, tapi cukup, biasanya cukup. Playtime-nya itu sekitar 3 jam, rata-rata 3 jam, sebenarnya bisa lebih tergantung volume juga. Dan yang jelas, karena ini speakernya imut-imut seperti ini, suaranya cuman mono. Jadi nggak ada dual channel, suaranya cuma satu. Kompatibilitasnya sendiri ya standar, bisa dibilang nggak ada masalah dalam connecting, entah itu ke Android atau ke iPhone. Semuanya bekerja dengan baik, bahkan dipakai di komputer dan laptop juga bisa, selama support Bluetooth ya komputernya. Nah, langsung aja kita review ke suaranya. Secara singkat, padat, dan jelas, speaker ini tidak diperuntukkan untuk bass yang cedak-ceduk, karena dari ukurannya juga kecil, nggak akan support bass yang basi banget. Tapi yang cukup mengejutkan, saudara-saudara, untuk treble dan vokal semuanya jernih. Jauh di luar perkiraan BMKG, ini ternyata suaranya jernih banget. Dan volumenya juga kenceng walaupun cuma 2 watt. Speaker ini berapa kali kita bawa ke pantai, nggak masalah, suaranya masih terdengar jelas. Ya walaupun tanpa bass ya, yang jelas kalau di tempat terbuka seperti itu bassnya benar-benar hilang. Cuma daripada pakai speaker HP ya ini jauh lebih baik sih. Terus hal lainnya yang bikin cukup kaget yang di luar perkiraan BMKG adalah distorsinya minim. Kalau kalian putar musik atau audio apapun dengan volume yang maksimum sekenceng-kencengnya dari speaker, apalagi kalau speaker yang murah-murah, suaranya biasanya bakal ngedistor atau bahasa gaulnya geber atau cempreng atau somber apalah. Nah, speaker ini ternyata cukup mengagetkan, dia tidak ngedistorsi suaranya, ya ada sih cuman nggak parah.
benar-benar bagus, jadi gak sesuai dengan perkiraan waktu awal saya beli. Karena biasanya speaker yang bentuknya kayak gini dipakai oleh tukang jualan yang pakai gerobak yang keliling, digantung, dan tahu nggak sih kalian itu suaranya kan nggak jelas banget. Tapi ternyata speaker ini suaranya jelas banget, minim distorsi juga. Dan harganya waktu itu dapat promo di harga sekitar 120 ribuan sudah termasuk ongkir. Walaupun harga resminya sekitar 200 ribuan, jadi bisa dibilang ini adalah big win dan sangat worth to buy. Seenggaknya buat waktu itu. Sekarang ada beberapa speaker yang harganya serupa tapi kualitasnya bisa dibilang ya minimal sama atau bahkan cukup baik, lebih baik malah mungkin. Dan yang jelas satu lagi, speaker ini tahan terhadap cipratan air. Karena pernah beberapa kali terjebak hujan, speakernya basah, kita sudah pasrah, ternyata tidak masalah. Jadi untuk kalian yang sedang jalan-jalan outdoor, bisa jadi ini masuk ke kit kalian. Untuk penggunaan gaming sendiri, saya rasanya tidak disarankan karena latensinya cukup besar. Jadi intinya kerasa banget nge-lag-nya suaranya. Kalau kalian main tembak-tembakan kayak PUBG atau COD atau yang gitu-gitu, ketika kalian dengar suara tembakan itu kalian udah mati. Jadi kalau kalian main game, sebaiknya jangan disambungkan suaranya ke speaker ini. Dan latensinya juga sama aja karena emang Bluetooth supportnya cuman Bluetooth 4. Dia belum menggunakan teknologi yang low latency seperti TWS atau speaker yang Bluetooth yang modern zaman sekarang yang udah pakai Bluetooth 5,0 minimal. Jadi emang speaker ini no gimmick-gimmick, speaker apa adanya dan fungsinya oke, not bad. Jadi kesimpulannya, speaker ini kualitas suaranya tuh jernih, tidak terdistorsi, tidak seperti perakiran BMKG, suaranya cukup jernih dan yang jelas suaranya cukup nyaring untuk dibawa ke tempat-tempat terbuka. Ukurannya juga kecil banget, nggak akan bahkan banyak space, lihat cuma sekepal tangan, nggak nyampe. Dan yang jelas harganya terjangkau. Walaupun tetap ada beberapa kekurangan, ya salah duanya yang sangat teramati atau noticeable adalah kurangnya bass dari speakernya. Ini benar-benar nggak ada bassnya, suaranya kering banget. Ya walaupun kalau suara kick dari drumnya itu masih ada jelas, cuman nggak gurih gimana gitu, nggak kayak merek sebelah yang harganya 2 jutaan gitu. Ya jalan. Dan yang jelas nggak ada port untuk kabel aux atau minimal untuk micro SD atau. Jadi speaker ini full cuman untuk Bluetooth. Nggak ada Bluetooth, nggak bisa dipakai. So, gimana kalian pernah punya speaker ini? Atau pernah kepikiran mau speaker ini? Atau mungkin masih mikir mau beli speaker ini? Coba tulis opini kalian di kolom komentar. Kita mau dengar komentar kalian tentang speaker ini. Kalau kalian punya rekomendasi speaker lain di harga yang sama, yaitu di bawah 200 ribuan, boleh share di kolom komentar. Siapa tahu nanti bisa kita review juga. Yang jelas, saya Pak Levi dari Gadget Gang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa follow, subscribe, dan like video ini kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya nggak usah, tapi ya kalau bisa like aja karena gratis. Ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Speaker Soundcore Ace Art. Kualitas suaranya nyaris. Speaker Soundcore apa sih namanya? Speaker ini tahan terhadap ciptaan. Kualitas suaranya tuh nyaring. Kok nyaring? Powered.